Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Hikmatul Ulia dari Prodi D3 Kebidanan kelas B. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari sistem genitalia eksternal. Oke, pertama kita mulai dari mons pubis. Mons pubis ini merupakan tempat tumbuhnya rambut. Kemudian kita beralih ke komisura anterior. Komisura anterior berada di bawah mons pubis. Kemudian ada kelenjar klitoris. Kelenjar klitoris ini berada di dalam vagina dan bersampingan dengan prepusium klitoris. Kemudian di bawah prepusium klitoris ada frenulum klitoris. Selanjutnya ada orifisium uretra. Orifisium uretra yaitu tempat keluarnya air seni. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian di sini ada labia mayora dan labia minora. Labia mayora melindungi vagina dari kuman atau kotoran. Kemudian labia minora yaitu pelindung vagina dan uretra. Ini yang labia minora lebih tipis ya. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora. Kita bisa lihat ini dia. Kemudian ada orifisium vagina. Di sini letaknya yang hitam ini. Ini tempat keluarnya janin. Dan ada himen. Himen merupakan lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran vagina. Kita bisa lihat ini gambarnya yang di sini di bawah orifisium vagina. Kemudian ada fossa naviculare di sini. Ada anus, tempat keluarnya kotoran. Kemudian di sini ada perineum. Perineum itu pembatas atau garis antara kelamin dan anus. Yang ini dia ya. Ini anus, ini kelamin. Ini perineum itu pembatasnya. Kemudian kita beralih ke komisura posterior dan ada fourchide yang merupakan organ reproduksi bagian luar wanita. Yang ini kita bisa lihat, ini adalah fourchide. Dan ada vestibulum. Vestibulum yang ini merupakan muara dari saluran uretra. Kita bisa lihat di sini. Dan selanjutnya ada vestibulum minora dan vestibulum mayora. Vestibulum minora yang ini dia berdekatan dengan vestibulum. Kemudian ada vestibulum mayora yang terletaknya di sini. Kita lanjutkan dengan sistem genitalia interna. Baik, pertama kita mulai dari vagina. Vagina ini tempat keluarnya janin di sini. Kemudian ada ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim atau uterus. Di sini ya, rahim. Dan ada serviks. Fungsi serviks untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian ada endometrium. Kalian bisa lihat ini endometrium bertempat di sini di dekat uterus. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus yang berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Di sini sel telur akan melekat di sini yang sudah dibuahi. Kemudian ada myometrium yang letaknya di dekat endometrium. Myometrium adalah lapisan tengah dari
dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Kemudian ada fundus. Fundus uterus adalah bagian bundar yang letaknya superior terhadap mulut tuba uterin. Ini tuba uterin. Kemudian di sini ada fimbriae. Fimbria berfungsi menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Sedangkan uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya, sekarang kita ke bagian panggul. Di sini bagian panggul dibagi menjadi 3. Ada os coxa yang ini, kemudian ada os sacrum, ada os coccygeus atau sering disebut dengan tulang ekor. Bagian-bagiannya, bagian yang pertama yaitu os sacrum. Kalian bisa lihat yang ini sacrum. Kemudian di sini ada ilium, ada ischium. Nah, di sini ada pubic bone yang ini, yang nomor 4 ini. Yang kelima ada os pubik, sedangkan di sini ada sendi. Sendinya bernama symphysis pubis. Selanjutnya ada acetabulum. Kemudian di sampingnya ini ada foramen. Tulang yang ini ada os coccygeus. Bagian yang di sini namanya linea. Nih, kalian bisa lihat dari sini sampai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan artikulasio atau sendi pada tulang panggul. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca, berada di sini antara tulang sacrum dengan tulang ilium. Kemudian ada artikulasio sacrococcygeus yang berada di antara tulang sacrum dan tulang ekor. Kemudian terakhir ada symphysis pubis yang berada di tulang pubis. Selanjutnya kita beralih ke ligamen. Ligamen adalah jaringan berserat yang berbentuk menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Jaringan ini ada di berbagai bagian tubuh seperti bahu, lengan, dan lutut. Yang pertama ada ligamen sacroiliaca posterior, tempatnya di sini. Kemudian ada ligamen sacroiliaca interossea yang ini. Kemudian ada ligamen sacrotuberale yang ini. Kalian bisa lihat gambarnya yang di sini. Ada ligamen sacrospinale yang ini berada di bagian belakang sini. Baik, sekarang kita beralih ke musculus atau otot. Yang pertama di sini ada musculus ischiocavernosus. Letaknya di sini, ya, yang merah ini. Kemudian ada musculus bulbospongiosus. Letaknya di sini, yang bagian ini. Ada musculus sphincter ani externus yang ini. Kemudian ada musculus transversus pharyngeae superficialis yang ini, bagian sini, dan ada musculus transversus pharyngeae profundus yang ini. Lanjut ke bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul menurut Caldwell dan Molly terbagi menjadi 4. Pertama ada ginecoid, ada android, ada anthropoid, ada platypoid. Panggul ginecoid yaitu panggul yang paling ideal, yang berdiameter anteroposterior sama dengan diameter transversa bulat. Yang ini. Jenis ini ditemukan pada 45% wanita. Kemudian ada panggul android. Panggul android ini bentuk pintu atas panggul hampir segitiga, umumnya pada panggul pria.
Panjang diameter transversa dekat dengan sakrum. Pada wanita ditemukan sekitar 15%. Kemudian ada panggul antrofoid. Bentuk pintu atas panggul agak lonjong seperti telur. Ini. Panjang diameter anteroposterior lebih besar daripada diameter transversa. Jenis ini ditemukan 35% pada wanita. Kemudian ada panggul platypoid. Merupakan panggul picak yang diameter transversanya lebih besar daripada diameter anteroposterior, menyempit arah muka. Kemudian ada panggul platypoid, merupakan panggul yang picak yang berdiameter transversal lebih besar daripada diameter anteroposterior, menyempit arah muka belakang. Jenis ini ditemukan pada 5% wanita. Jadi di antara keempat bentuk panggul ini, bentuk panggul yang ideal pada wanita yaitu bentuk panggul ginekoid. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pemeriksaan panggul. Pertama, ada distantia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan berjarak antara 23 sampai 26 cm. Kemudian ada distantia cristarum. Jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri sepanjang 26 sampai 29 cm. Kemudian ada conjugata externa, jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung processus xiphoideus, ruas tulang lumbai kelima, berjarak 18 sampai 20 cm. Kemudian ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak dan melingkari keseluruhan panggul, berkisar antara 80 sampai 90 cm. Sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.